Kemudian ciri selanjutnya yaitu mayoritas surat dan ayatnya ini pendek-pendek. Mayoritas anaknya pendek-pendek. Berisi tentang kemusyrikan, kebiasaan hidup orang kafir, membunuh, mengubur, merampok dan sebagainya. Ayatnya biasanya uslub sastranya tinggi, pendek-pendek tetapi padat makna. Itu tanda-tandanya banyak sekali. Kemudian ada tanda-tanda kelompok ayat yang model kedua. Jadi yaitu dimulai dengan nida ya ayyuhalladzina amanu. Nida itu panggilan. Ada yang kemudian ada lagi ciri-cirinya yang kedua yaitu ayatnya berisi tentang hukum-hukum ibadah, muamalah, munakahat, hudud. Munakahat itu pernikahan, hudud itu hukum-hukum ya dalam pidana, dalam jinayat, dalam hukum-hukum perdata, begitulah kira-kira. Kemudian ada perintah untuk jihad, setelah implikasinya, ayat-ayat yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam berperang, bagaimana tekniknya dalam pembagian ghanimah. Kemudian berisi tentang dakwah atau bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasrani, penjelasan penyimpangan teologi mereka. Jadi ada argumen-argumen logis, bantahan-bantahan yang ilmiah terhadap keyakinan dari orang Yahudi dan Nasrani yang menolak atau yang menyimpang, yang perlu diluruskan oleh Al-Quran. Kemudian ya ini tentunya malah ditaruh di belakang ini suratnya itu panjang-panjang. Sekilas yang bisa kita lihat itu ayatnya atau suratnya itu panjang-panjang. Itu biasanya masuk kelompok yang ayat yang kedua, yang kemudian nanti dinamai dengan madaniyah. Nah ini saya membuat matriknya kira-kira semacam ini. Kelompok ayat yang pertama rata-rata turun di Mekah, ayatnya pendek-pendek namun padat makna, gaya bahasanya menggunakan sastra tinggi, berisi tentang kisah-kisah Nabi, rata-rata merupakan ayat mutasyabih. Ada ayat-ayat sajdah. Ayat sajdah itu ayat yang di situ dipakai Nabi Muhammad untuk sujud. Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad di dalam sholat atau dalam bertilawah kok menemui ayat ini, maka biasanya Nabi Muhammad itu sujud dan ada bacaan sujud tilawahnya. Nah itu disebut dengan ayat-ayat sajdah. Kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib. Di dalam surat Al-Alaq itu ada ayat sajdahnya. Kemudian diawali dengan huruf tahaji, alif lam mim, ta sin mim, yasin, toha dan sebagainya. Berisi tentang deskripsi akhirat dan hari kiamat, surga, neraka dan sebagainya. Nah, ayat-ayat yang seperti ini nanti di kemudian hari lalu diidentifikasi sebagai ayat makiyah. Nah, karena rata-rata turun di Mekah, walaupun ada juga yang tidak turun di situ, tapi memiliki ciri-ciri semacam ini, lalu kemudian disebut dengan makiyah. Kemudian kelompok ayat yang kedua yang para ulama temukan itu rata-rata ayatnya turun di Madinah. Kemudian ayatnya walaupun ada juga yang tidak turun di Madinah, ini nanti ayat-ayatnya relatif panjang, gaya bahasanya lugas namun sederhana, jadi tidak terlalu menggunakan sastra yang tinggi. Terus deskripsinya ini bersifat teknis. Jadi kalau ayat makiyah ini deskripsinya itu deskripsi yang umum, deskripsi yang global. Tapi kalau ayat yang madaniyah ini deskripsinya bersifat teknis. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Jadi begitu. Hurimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Nah, bahasanya itu bahasa-bahasa teknis lah. Diharamkan bagimu begini. Nah, wahai orang beriman, apabila kamu berhutang maka buatlah catatan.
hai orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Lain dengan ayat makiyah. Kalau ayat makiyah itu bahasanya tidak teknis gitu. Jadi seperti misalnya begini, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Jadi berbentuk setengah syair-syair begitulah. Setengah bersyair, setengah bersajak begitu dalam menjelaskan agama, menggunakan permisalan-permisalan, menggunakan majas-majas begitu. Kalau ayat madaniyah teknis, jadi langsung to the point, maksudnya intinya apa begitu. Kemudian ayat-ayatnya bersifat tasyri' atau pensyariatan, persoalan hukum syariat, terutama mawaris dan peperangan. Ya walaupun ada lagi yang lain ya, puasa, haji, kemudian muamalah, munakahat dan sebagainya tadi. Terus yang berisi hujah dan argumen atau bantahan maupun sindiran bagi ahli kitab dan juga orang munafik. Itu seperti di surat Al-Baqarah itu. Masaluhum kama sadillati stauqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Kullama adallahum masyaufi wa idza adlama alaihim qamu. Nah, itu penjelasan-penjelasan tentang orang-orang munafik itu merupakan ciri khas dari ayat yang kedua, kelompok ayat kedua, atau kemudian nanti disebut dengan ayat madaniyah. Nah, setelah menemukan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memiliki dualisme karakter, mereka lalu kemudian mendikotomikan atau mengelompokkan dalam dua kelompok besar. Kemudian mereka mengistilahkan ayat dalam kelompok satu itu dengan kelompok istilah ayat makiyah. Kemudian ayat yang ciri khas yang kedua itu diidentifikasi sebagai ayat madaniyah. Nah, dari ciri-ciri umum dan kemudian identifikasi mereka ini para ulama ini, beliau-beliau ini lalu kemudian melakukan upaya-upaya pengklasifikasian yang lebih sistematis terhadap ayat-ayat Al-Quran itu secara dalam jumlah besar secara keseluruhan. Jadi ketika awalnya itu mereka menemukan hanya dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran itu memiliki ciri khas yang kuat itu, terus mereka kemudian mencoba mempelajari kenapa toh kok ayat-ayatnya itu bentuknya seperti ini tujuannya sebetulnya apa toh. Nah, mereka mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi ayat-ayat Al-Quran itu, terus mereka mencoba untuk mengklasifikasikannya dengan pola yang tersistem begitu. Nah, mereka kemudian memiliki beberapa metode yang dipakai untuk menentukan klasifikasi ayat itu dalam dua kategori itu. Setidaknya ada 4 metode yang dipakai oleh para ulama dalam upaya mengklasifikasikan ayat Al-Quran itu ke dalam kategori makiyah atau madaniyah. Setiap metode yang dipakai dalam klasifikasi tersebut ini memiliki karakteristik, keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Nah, ini ada 4. Ada teori geografis atau mulahadzatu makanin nuzul, kemudian ada teori historis atau mulahadzatu minan nuzul, zaman nuzul, kemudian ada teori subjektif atau teori mulahadzatu mukhatabina fin nuzul, kemudian ada teori konten analisis atau mulahadzah ma tadammanat surah. Ya. Nah, kita mulai dulu dari ini teori geografis atau mulahadzatul makan aul manzil. Teori ini didasarkan dari pengelompokan terhadap makiyah dan madaniyah ini didasarkan pada tempat turunnya Al-Quran. Pertanyaan umumnya atau postulat umumnya bagaimana? Postulat umumnya seperti ini. Makiyah adalah ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya termasuk Mina, Muzdalifah dan Arafah. Sedangkan madaniyah adalah